Kamu mau kaya kan? Kalau kamu benar-benar mau kaya, kamu harus tahu dulu tentang satu konsep ini. Karena satu konsep inilah yang akan membuat Tuhan merestui kekayaanmu, menjadikan kekayaanmu saluran keberkahan dan juga kebermanfaatan yang terus mengalir di dunia ini, bahkan ketika nanti kamu sudah meninggalkan dunia ini. Perhatikan baik-baik, konsepnya dimulai dari satu kalimat sederhana ini. Tuhan selalu mengalirkan. Ini bukanlah sebuah kalimat biasa, tapi kalimat yang menggabungkan antara tiga lapisan besar. Keyakinan, energi batin, dan keberkahan kekayaan. Oke, pertama kita bahas dulu soal keyakinan. Dalam kalimat Tuhan selalu mengalirkan, artinya apapun yang kamu butuhkan, Tuhan sudah siapkan melalui mekanismenya. Dan mekanisme ini adalah mekanisme yang jauh lebih sempurna dibandingkan dengan logika atau rencana yang bisa kita buat sebagai manusia. Tuhan tahu kapan waktunya, Tuhan tahu seperti apa bentuknya, dan Tuhan tahu bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Nah, PR kita di sini cuma satu. Mau nggak kita percaya dengan semua mekanisme yang sudah Tuhan tentukan ini? Kebanyakan pasti akan menjawab iya. Tapi masalahnya, percaya di sini itu bukan sesederhana bilang, ya, saya percaya dengan Tuhan. Tidak sesederhana itu. Karena percaya di sini adalah sebuah respon energi yang diri kita pancarkan ke alam semesta. Pertanyaannya, apa sih yang membentuk dan juga mempengaruhi energi kita? Yang membentuk dan juga mempengaruhi energi kita itu ada dua hal, yaitu intensi dan emosi. Apa yang kita fokuskan dan bagaimana diri kita merasakannya. Contoh aja deh. Misal kamu bilang, oke, mulai hari ini aku percaya penuh bahwa Tuhan akan memberikanku kekayaan. Aku akan memiliki penghasilan ratusan juta setiap bulannya. Aku akan terbebas dari seluruh hutang-hutangku dan hidupku nanti akan selalu lebih dari cukup. Kalimat ini awalan yang bagus, karena di sini pikiranmu sudah memiliki intensi dari definisi kekayaan itu sendiri. Tapi, kalau setelah kamu bilang seperti itu tadi dirimu masih merasakan takut kalau kamu besok nggak bisa bayar tagihan, takut kalau misalnya uang di rekeningmu itu nggak pernah cukup untuk kebutuhanmu, dan bahkan kamu masih panik setiap kali ada kebutuhan mendadak, itu artinya emosimu belum sejalan dengan intensimu. Dan di bagian inilah paling banyak orang mengalami kesulitan. Karena memang menyelaraskan antara intensi dan juga emosi itu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Kenapa? Ya karena kondisi yang dialami di dunia luarnya tidak mendukung. Pada akhirnya inilah yang membuat energi yang dipancarkannya ke alam semesta menjadi sebuah sinyal ketidakpercayaan. Terus gimana dong supaya kita tidak terpengaruh dengan dunia luar? Gimana supaya intensi dan emosi bisa selaras? Caranya hanya satu, masuk ke dunia yang ada di dalam batinmu. Di mana di situ tidak ada satupun realitas eksternal yang bisa mempengaruhinya. Gimana itu caranya? Meditasi, ibadah, zikir adalah praktek-praktek yang kamu bisa lakukan untuk menarik kembali seluruh energimu dari dunia luarmu untuk kemudian kamu fokuskan kembali ke dalam dirimu. Dan ketika kamu melakukan ini secara rutin, perlahan tapi pasti, intensi dan emosimu akan mulai selaras. Tubuhmu akan menjadi jauh lebih tenang, lebih damai, dan lebih merasa cukup bahkan ketika keadaan eksternal belum sempurna. Terakhir, ketika keyakinanmu sudah teguh dan energi batinmu selaras, maka Tuhan akan mulai mempercayakan alirannya kepadamu. Nah, disinilah letak sebenarnya dari kunci keberkahan kekayaan. Rezeki tidak lagi sekedar mampir, tapi benar-benar mengalir melalui dirimu. Mengalir untuk keluargamu, untuk orang-orang di sekitarmu, dan untuk dunia.